Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Bari Alfiansyah. Kali ini saya akan mengirigasi tentang pasal 368 ayat 1, khususnya tentang pemerasan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu isi pasal dari 368 ayat 1. Baik, adapun isi pasalnya adalah barang siapa yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau membuat hutang piutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Di dalam pasal ini ditekankan perkataan mengenai memaksa dan ancaman. Yang dapat kita ketahui adalah dalam pasal ini secara substansi ditekankan kepada pemerasan. Tetapi kenapa di dalam pasal ini mengandung kalimat ancaman, sedangkan ancaman itu sendiri harusnya masuk ke dalam pasal 35 ayat 1. Nah, baik, perbedaannya adalah pemerasan dalam pasal ini adalah memaksa korban, tetapi dengan ancaman itu bisa menjadikannya sebuah pemerasan, sehingga pemerasan tidak akan pernah terjadi apabila pelaku tidak mengancam korbannya. Oleh karena itu, pengancaman selalu dekat dengan pemerasan. Memeras adalah tindakan yang meminta orang lain untuk menyerahkan barang atau haknya kepada si pelaku. Sehingga dalam kasus pemerasan, korban bisa saja kehilangan dua hal dari dalam dirinya. Yang pertama adalah barang-barangnya atau haknya, yang kemudian dan yang kedua adalah kesehatan dirinya. Karena bisa jadi dalam proses pemerasan si pelaku menggunakan kekuasaannya untuk melukai korban. Salah satu contoh kasusnya adalah yang pernah ditangani oleh pengadilan di Sibolga tahun 2013, yaitu pelaku berinisial BM menganiaya korban berinisial BSM karena korban tidak mau membantu pelaku ketika dipukuli oleh orang lain. Kemudian BM menganiaya korban sambil berkata dan atau maksudnya memeras kepada korban untuk mengembalikan charger beserta uang 180.000 kepada korban. Tetapi korban tidak mau, sehingga korban tetap dipukuli dengan batu dan melepas baju korban oleh pelaku, dan kemudian dipukulilah pelaku dengan baju korban beserta wajah korban disilet istilahnya, atau maksudnya adalah dilukai dengan pisau di bagian pipi. Mengetahui hal itu, kakak korban berinisial MIS datang untuk melerai kejadian itu. Tetapi BM sebagai pelaku berkata pada kakak korban agar mengembalikan charger, uang rokok beserta uang 180.000 dengan total 500.000 kepada kakak korban, agar korban berhenti untuk dianiaya. Oleh karena permintaan BM seperti itu demi menyelamatkan adiknya, maka kakak korban menuruti keinginan pelaku. Oleh karena itu, saudara, pelaku berinisial BM akhirnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Sibolga sebanyak 1 tahun penjara. Dan dari sini kita dapat mempelajari bahwasanya perilaku pemerasan adalah perilaku yang sangat berisiko dan berbahaya. Oleh karena itu, supaya kita agar
berpikir dulu dengan kepala dingin sebelum bertindak, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini, ya. Dan karena tindak pemerasan seperti ini, ya, itu biasanya di masyarakat terjadi karena masyarakat yang pertama minim pengetahuan hukumnya, maka mereka terjadilah tidak pelaku pemerasan seperti itu. Dan ditambah dengan aparat penegak keamanan untuk selalu mengawasi hal ini. Adapun dari kita sendiri sebagai orang-orang yang mengerti hukum barangkali, agar semoga kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini, agar masyarakat pun dapat belajar mengenai hukum ini, agar perilaku-perilaku seperti ini dapat dihindarkan. Dan memang betul pelaku pemerasan itu sebagian besar adalah orang yang memegang kekuasaan, maksudnya adalah lebih dominan dibandingkan oleh orang lain, ya, contohnya seperti preman, ya, atau orang-orang yang memiliki kekuatan fisik lebih terutama dibandingkan orang lain, sehingga mereka berani untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan diharapkan bagi kita untuk selalu berhati-hati dan selalu mempelajari tentang hukum-hukum ini, agar pemerasan atau tindak pelaku pemerasan dapat segera diselesaikan. Baik, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Tapi yang jelas, untuk kesimpulan kali ini, untuk masalah pemerasan bukanlah masalah biasa, oke? Sehingga pemerasan ini adalah sesuatu yang berbahaya, khususnya untuk orang lain. Diharapkan kita semua, khususnya orang-orang masyarakat, ya, agar selalu waspada dan selalu berpikir dahulu sebelum bertindak. Dan aparat kepolisian hendaknya selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu menerima laporan setiap aduan dari masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.